Nah, dalam pemerintahan adat di Gorontalo, sistem buat tula tolong itu atau boleh disebut dengan monarki konstitusional itu adalah antara pemerintah dan adat itu tidak bisa dipisahkan karena ada penyatuan di situ yang disebut dengan buat tula syara, buat tula bubato, dan buat tula bala. Buat tula syara itu adalah legislatifnya Gorontalo, buat tula bubato itu eksekutifnya Gorontalo, dan buat tula bubato itu adalah semacam yudikatifnya Gorontalo pada zaman dulu. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun dan itu diakomodir di dalam pasal 18B ayat 2. Jadi ketiga aspek pemerintahan keistimewaan Gorontalo itu terpenuhi, memenuhi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Konstitusi. Bahkan pada tahun 48 undang-undang yang dihasilkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat, Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 yang menyatakan bahwa daerah-daerah yang sudah memiliki pemerintahan sebelum Indonesia merdeka adalah daerah istimewa. Nah, Gorontalo 42 sudah punya pemerintahan sendiri yang namanya Pucuk Pimpinan Pemerintahan Gorontalo. Sehingga ini semua artinya Gorontalo selama ini tidak sadar terhadap potensi Gorontalo menjadi daerah istimewa. Nah, sehingga menurut saya ketidaksadaran ini tidak boleh terkubur lama-lama. Kita suatu saat harus bangkit bahwa Gorontalo daerah istimewa. Jadi momentum Gorontalo, pernyataan Gorontalo daerah istimewa ini merupakan momentum kebangkitan kesadaran kita. Cuman memang pada saat itu kenapa Gorontalo terabaikan? Ada 4 faktor yang menyebabkan Gorontalo terabaikan sehingga tidak diakomodir dalam daerah istimewa selama ini. Pertama adalah pada saat itu Maniwar Tabone sudah mendekam di penjara, ditangkap oleh Belanda karena memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan membentuk pemerintahan nasional di Gorontalo. Yang kedua, Soekarno juga pada saat itu masih disibukkan, masih harus berjuang lagi untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda dan menghadapi masuknya tentara sekutu yang masih ingin menjajah Indonesia. Sehingga Gorontalo terabaikan. Yang kedua adalah soal akses. Antara Gorontalo dengan Jakarta itu cukup jauh. Kemudian faktor geografis ya. Kemudian faktor demografis. Nah, Gorontalo waktu itu penduduknya mungkin baru sekitar 150.000 atau 20.000, dan faktor lainnya adalah faktor sosial, bahwa Gorontalo ketika itu masih banyak yang mungkin 80% yang buta huruf, yang tidak mengetahui tentang persatuan. Tidak ada kelompok-kelompok intelektual yang berani menyuarakan itu, keistimewaan Gorontalo. Nah, selama 78 tahun ketidaksadaran ini sudah harus dihentikan dan kita harus mulai bangkit bahwa kita adalah daerah istimewa. Ya, untuk menuju Gorontalo daerah istimewa ada 3 langkah yang harus dilalui. Ya, ini pertama adalah langkah edukasi dan sosialisasi. Yang kedua, konsolidasi. Dan yang ketiga, aspirasi dan gerakan. Nah, proses edukasi salah satunya adalah melalui penerbitan buku ini. Ya, penerbitan buku, kemudian literasi-literasi. Yang kedua, kita berharap pemerintah provinsi dapat membangun sebuah tugu proklamasi kemerdekaan Indonesia di Gorontalo. Jadi yang harus diperingati itu adalah proklamasinya. Hari patriotik itu kan, patriotisme itu kata sifat. Kata sifat yang harus melahirkan output berupa proklamasi. Sehingga kalau bicara tentang patriotik, kenapa hari patriotik selama ini tidak begitu mendapat respon dari luar daerah? Karena memang patriotisme itu ada di mana-mana. Ada di Aceh, punya patriotis. Orang Surakarta, orang Surabaya, munculnya Hari Pahlawan itu peristiwa 10 November itu adalah bagian dari patriotik. Sehingga selama ini jangan heran ketika Hari Patriotik tidak mendapat respon yang baik. Yang harus diperingati itu adalah hari. Nah, itu yang proses edukasi. Jadi kalau boleh pemerintah Provinsi Gorontalo membentuk
mendirikan tugu atau monumen proklamasi di kantor pos itu, tempat proklamasi kemerdekaan, kantor pos di Jalan Panjaitan. Nah, itu nanti akan menjadi destinasi wisata edukasi dan wisata budaya atau wisata lainnya yang dibangun sedemikian rupa seperti monumen proklamasi di Jakarta. Yang kedua, kalau bisa ke depan pemerintah dalam proses edukasi ini adalah membentuk perda bahwa hari 23 Januari itu sebagai hari peringatan hari patriotik proklamasi kemerdekaan Indonesia di Gorontalo. Itu harus dibumikan dulu melalui perda. Sehingga tiga aspek ini mampu untuk menuju ke Gorontalo. Yang kedua adalah konsolidasi. Nah, kalau bicara tentang konsolidasi, sudah pasti banyak tantangan. Pertama, tantangan daerah istimewa ini akan menghadapi resistensi dari munculnya kelompok-kelompok status quo yang berusaha akan menentang ini, akan menanggapi daerah istimewa dengan sinis. Kelompok-kelompok status quo itu biasanya begitu. Kita belajar dari pengalaman era reformasi, kemudian pembentukan provinsi, ada saja kelompok status quo yang menentang perubahan itu. Itu belajar dari situ, itu sudah pasti. Itulah pentingnya konsolidasi itu. Nah, termasuk dalam proses konsolidasi itu adalah melakukan seminar, kajian tentang opsi apa yang harus dibangun dalam ketika Gorontalo ditetapkan menjadi daerah istimewa. Nah, setelah semua itu dapat dilalui, maka masuk pada aspirasi dan gerakan. Nah, kita sudah mulai mengaspirasikan itu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah proses edukasi dulu, sosialisasi dulu. Artinya orang Gorontalo harus percaya diri bahwa Gorontalo itu adalah daerah istimewa. Keistimewaannya itulah mengacu pada kekhususan. Daerah yang khusus, daerah yang unik, yang selama ini mampu melahirkan terobosan-terobosan baru tentang nasionalisme, tentang kebangsaan yang tidak ada di daerah lain. Contohnya itu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, terbentuknya pucuk pimpinan pemerintahan Gorontalo. Yang ketiga adalah pemerintahan adat di Gorontalo. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia di Gorontalo, Nani Wartabone dan Kusno Danupoyo membentuk pucuk pimpinan pemerintahan Gorontalo atau yang disebut dengan Dewan Nasional dan Dewan Keamanan Nasional. Gorontalo sebagai daerah hukum adat yang sudah memiliki pemerintahan tradisional sejak abad 16, bahkan sejak abad 13 Gorontalo sudah memiliki perangkat pemerintahan sistem Pohalaa yang disebut dengan pemerintahan Bua Tuloto Wulongo, pemerintahan adat yang menganut sistem monarki konstitusional.